Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok KWU 7I akan menjelaskan mengenai permasalahan Divine Base dengan saya Amelia Yuliari, NIM 2502030085, Prodi S1 Akuntansi bersama rekan saya Iza Fatunisa, NIM 2502040006 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya Nafa Zakia Wahyu Kinasi dengan NIM 2502010168 dari Prodi Manajemen. Saya Salwa Syarafina Nur Sabrina dengan NIM 25020100159 dari Prodi Manajemen. Saya Panji Putra Pamungkas dengan NIM 25020030057 dari Prodi Akuntansi S1. Saya Satrio Wijaya dengan NIM 25020500082 dari Prodi Bisnis Digital. Yuk ikuti keseruannya. Hai guys, maaf ya telat. Iya apa-apa. Duduk aja dulu. Enggak. Hari ini kita mau diskusi terkait kewirausahaan yang kalian kemarin wawancara. Kalian kemarin wawancara kemana aja? Kalau aku ke ternak sapi. Satu doang apa ada dua? Ada sama itu Rumah Herbal Purwokerto. Satu lagi? Satunya di Warkop DKW yang belakang UMP. Itu dari ketiga UMKM itu permasalahannya apa aja? Kalau dari ternak sapi itu permasalahannya dari itu sih pasar yang online gitu, karena bapaknya juga kurang tahu aksesnya. Terus yang dua itu? Kalau yang dari Rumah Herbal Purwokerto sama sih, kayak market online-nya masih belum luas banget, jadi di Herbal Purwokerto masih dikembangin lagi, masih nyari orang yang bisa IT-nya. Kalau yang di DKW itu karena kurang karyawan aja gitu, masih sendirian, kadang keteteran gitu. Kalau kamu Panji gimana? Kalau aku kemarin ke fotokopi, Kusuma Fotokopi, depan gerbang UMP itu. Permasalahannya dia semenjak berakhirnya pandemi sampai mulainya pandemi, memang pelanggannya mulai sepi. Kemudian yang kedua itu ada di warung nasi goreng samping rumah sakit JIH. Setiap hari Sabtu sama Minggu itu memang kalau ini pelanggannya kebanyakan dari mahasiswa, jadi setiap Sabtu sampai Minggu itu mahasiswa pulang, jadi pelanggannya mulai sepi. Mungkin kurangnya promosi seperti ShopeeFood sama GoFood gitu yang online, promosi online digital, mungkin kurang ya dari bapak nasi gorengnya. Kemudian ada juga rumah makan Sup Iga di lampu merah belok kiri dekat dengan UMP sih. Kemudian warung Sup Iga ini warungnya enak, cuman karyawannya sepi, cuman ada 2 gitu. Oh, berarti kayak kurang karyawan ya? Iya. Kalau Salwa, kamu kemarin kemana aja? Aku ke toko roti, warung sembako, sama jasa laundry gitu sih. Terus kalau di toko roti itu permasalahannya kayak bahan bakunya kadang naik, kadang turun gitu. Terus kalau yang warung sembako itu juga kurang promosi lah di media sosial juga. Terus kalau yang jasa laundry biasanya tuh mesin cucinya atau setrikanya tuh kadang rusak gitu. Kalau Nafa gimana? Aku di warung mie ayam, terus laundry juga, sama jus. Kalau yang mie ayam itu permasalahannya kayak bahan bakunya itu kadang naik, kadang turun gitu loh. Terus untuk yang laundry itu permasalahannya juga kadang mesinnya rusak atau pengeringnya kayak gitu. Terus yang jus itu permasalahannya kalau hujan kan jadi konsumennya itu menurun loh, karena cuaca dingin kan
gitu, jadinya enggak kayak jarang orang minum jus pas lagi hujan dingin. kan, enaknya panas-panas gitu. Kalau Amel? Kalau aku tuh kemarin yang pertama ke nasi padang yang deket CIH itu. Buat permasalahannya dari warungnya itu kurang ada promosi di sosial media kayak gitu. Terus juga kadang bahan bakunya tuh naik, jadi kayak mahal. Terus yang kedua aku ke tempat laundryan juga, itu permasalahannya kurang promosi aja sih. Terus yang ketiga itu ke Warmindo, permasalahannya karena yang jual itu kayak anak muda, terus juga kan Warmindo buka 24 jam, jadi permasalahannya itu mungkin orangnya tuh kayak kurang ada waktu buat istirahat, kayak gitu aja sih sebenarnya. Tahu. Kalau Iza gimana? Kalau aku di yang pertama di mie ayam Bang Asep, terus yang kedua di warung makan Mbak Intan, yang ketiga di warung SD. Yang Bang Asep itu karena minimnya karyawan, jadi kalau misal tamu itu kerepotan. Terus kalau yang Mbak Intan tuh gak ada tempat buat nyuci piring loh, jadi kayak misal airnya itu kebuangnya mungkin ke sungai, jadi itu meluap, jadi bau gitu. Terus yang ketiga di warung SD karena bahan bakunya nggak stabil, jadi itu permasalahan mahal. Berarti dari semua permasalahan yang udah kita omongin satu-satu, kebanyakan yang paling banyak itu yang pertama ya, kalau menurut aku tuh tentang kurang promosi, iya nggak sih? Iya. Ya kebanyakan kurang promosi, terus tantangan terkait bahan baku yang kadang-kadang tiba-tiba naik kayak gitu. Sama satu lagi juga aku notice yang terkait laundryan yang apa sih alat-alatnya tuh cepet rusak kayak gitu. Nah mungkin dari aku karena banyak masalahnya yang tiga itu, gimana kalau kita diskusi cari solusi terkait masalah yang tiga itu? Setuju nggak? Setuju. Oke. Tadi permasalahan yang kurang promosi punya Panji ya? Iya. Permasalahan nasi goreng yang di samping rumah sakit CIH. Memang kurang adanya promosi, terutama di media sosial tentunya. Oh, terus menurut kalian solusi terbaiknya gimana nih? Menurutku kurang promosi sih, kayak bikin akun media sosial gitu. Bisa tuh ditambahin membuat konten-konten yang menarik tuh. Oh, bisa juga sih. Atau ada yang lain solusinya? Bisa juga daftar itu nggak sih, kayak misal Gojek atau GoFood gitu, biar bisa lebih terkenal gitu di online. Biar masyarakat tahu. Jadi biar masyarakat tahu. Ya benar, apalagi tadi kurang kan ya? Kurang. Boleh juga. Ya benar banget. Seperti tadi solusinya yang pertama itu bikin akun media sosial ya. Iya. Terus yang kedua Buat konten yang menarik. Terus yang ketiga Daftar GoFood atau Gojek. iya daftarin di GoFood atau Gojek gitu. Bagus sih, menurut aku itu solusinya bagus. Menurut kalian? Bagus sih. Setuju sih. Oke. Sekarang bagaimana solusi kedua punya Amel, yaitu yang nasi padang. Ya aku jelasin lagi ya, yang naspat tuh sebenarnya tantangannya kadang dari si pemilik nasi padangnya bilang kalau bahan bakunya tuh kadang tiba-tiba naik, jadinya kan harga bahan bakunya jadi mahal kayak gitu. Menurut kalian gimana nih untuk solusi yang bahan baku nasi padang ini sering naik? Kurangin porsi sih, kan karena bahan bakunya yang bahan bakunya yang Gak stabil. nggak stabil, harganya bisa dikurangin tapi nanti rasanya tetap enak gitu. Oke. Dari aku sendiri juga aku punya solusi, yaitu cari kayak supplier khusus buat bahan baku. Jadi semisal misal belanja di pasarnya mahal, tapi dari si pemilik itu udah punya kayak ibarat kata supplier yang khusus yang bahan bakunya lebih murah kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan harganya mahal bisa pindah ke supplier yang khusus itu yang harga bahan bakunya lebih murah gitu nggak sih? Iya. Boleh. Kalau menurut aku minta diskon juga nggak sih ke supplier biar harganya nggak terlalu mahal gitu, biar nggak membebani juga. Bener-bener setuju Iya, sih. Setuju sih aku juga. Bisa juga kita tuh membelinya waktu harganya lagi murah gitu loh, kayak buat stok yang akan datang gitu loh, iya nggak sih? Iya.
lebih bagus. Terus menurut kalian gimana? Setuju nggak? Setuju sih. Setuju ya. Bagus banget. Berarti tadi solusinya apa aja yang itu? Cari supplier, Ya, terus ini Mengurangi mengurangi porsi sama Meminta bahan diskon. baku. minta diskon sama beli bahan bakunya Selagi yang murah. selagi murah beli yang banyak. Iya. Setuju kan semuanya? Setuju. Bagus ya solusinya. Terus yang terakhir yang laundry itu punya siapa? Punya aku. Itu tuh kayak tantangannya tuh mesinnya sering rusak gitu loh. Terus entah itu mesin buat nyucinya ataupun pengeringnya kayak gitu. Menurut kalian solusinya gimana? Kalau menurut aku nih ya, kayak sering-sering ngecek mesinnya gitu sih. Cek Berarti rutin kayak gitu. sering ngecek mesin Iya, rutin cek gitu rutin, ya. ha-ha. Yang lain? Mungkin dari saya mungkin menambahkan mesin cuci dengan kualitas yang lebih baik, dengan kapasitas yang lebih banyak mungkin, dengan harga yang lebih mahal. Tentunya juga kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan mesin itu kan bisa biar bisa itu loh awet gitu. Iya, benar. Iya. Sering-sering dirawat. Sering Iya, iya. benar. Berarti dari yang permasalahan tadi solusinya yang pertama apa? Sering cek rutin. Sering cek rutin, terus Berhati-hati. hati-hati pas pakai mesinnya. Terus habis itu yang ketiga tuh tentang menyediakan cadangan. Gitu. Berarti dari ketiga solusi itu semuanya udah ada solusinya ya? Iya, udah. Dan berarti kalau misalkan solusinya udah ada, mungkin nanti kita bisa ngasih tahu juga ke penjual UMKM yang kemarin kita wawancarai, terus kita kasih ide dari solusi yang udah kita bikin itu supaya penjualnya itu bisa dagangannya makin laris kayak gitu, dan ya makin dikenal juga sama banyak orang. Misal dari yang tadi kurang promosi, setelah bikin akun punya media sosial Bisa jadi rame. banyak yang tertarik, bisa rame gitu. Terus yang permasalahan mesinnya rusak, bisa mesinnya jadi nggak rusak lagi kayak gitu. Sering-sering Lebih dicek. hati-hati ya, Betul hati-hati banget. juga. Sama yang bahan baku naik juga bisa solusinya yang bisa itu yang ngurangi porsi, Ngurangi itu juga porsi, bisa. Terus cari supplier kayak gitu. Bener sih. Udah sih, berarti udah selesai ya semuanya diskusinya. Ya udah, habis itu nanti kita tinggal gabungin di logbooknya ya kan? Iya. Ya udah, kalau udah selesai aku duluan ya. Oke. Kita duluan ya. Kita lanjut ya. Iya, kita langsung bikin logbooknya kali ya. Iya, tinggal logbook.